Pada mau kemana sih rame-rame naik truk gitu? Mau nonton konser Coldplay? Bercanda ya teman. Teman di rumah, bisa tebak nggak mereka mau kemana? Nih ya, Otan kasih tahu, mereka ini mau pergi berkemah loh. Apa? Kalian tidak percaya? Baik, nanti Otan tunjukkan tempatnya ya. Ini dia tempatnya. Tuh, ada tulisannya. Kemah bebek. Ayo bocil-bocil alias bocah kecil, turun. Sudah sampai. Selamat bergabung dengan teman-teman yang seumuran kalian ya. Selamat bersenang-senang. Ini adalah kemah-kemah bebek ternak alias bebek angon. Kenapa dinamakan kemah? Ada yang tahu kenapa? Yap, karena kemah-kemah ini adalah tempat tinggal sementara para bebek ini. Bebek-bebek dibawa oleh para peternak ke tempat di dekat sawah yang sedang tidak dalam masa tanam. Disinilah bebek-bebek ini mudah mencari makan dan gratis. Kalau ini kemah bebek atau itik yang telah dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah bebek betina. Dan mereka adalah bebek-bebek yang sudah masuk usia menghasilkan telur. Duh, kayaknya mereka gelisah sekali deh. Kayaknya udah gak sabaran nih. Pada lapar ya? Iya, sabar. Paman-paman peternak sebentar lagi akan membuka kandangnya kok. Nah, itu dia paman datang. Paman peternak sangat sayang pada kalian. Paman tidak akan membiarkan kalian lapar. Ya kan, Paman? Tuh kan dibuka. Wih, kalau kalian keluar kandang rombongan gini, seru banget. Seperti tanpa diperintah, mereka seolah berbaris rapi. Duh ilah, gak bisa banget lihat air kayaknya nih. Langsung aja mau nyebur. Segar ya, Beb? Bebek atau itik sejatinya adalah unggas air. Di alam liar, bebek memang hampir setiap saat berada di daerah yang basah dan dekat dengan sumber air, seperti sungai, danau, ataupun rawa. Ini juga menjadi insting alaminya untuk bertahan hidup, teman. Makanya kawanan bebek ini baik-baik saja meski ada gelombang panas dan terik matahari menyengat begini. Kermaks alias keren maksimal. Pada usia remaja hingga dewasa, bebek harus mendapatkan kesempatan untuk mandi. Mandi sangat baik bagi kesehatan mereka. Jika bebek tak mandi, bebek akan kegemukan dan jadi tak sehat. Mandi pada bebek juga bisa membuat mereka jauh dari stres. Mandi juga sangat berpengaruh terhadap telur yang dihasilkan bebek. Bebek yang sering mandi akan memiliki bobot telur, berat jenis, ketebalan cangkang telur yang lebih baik daripada bebek yang tidak mendapatkan akses untuk mandi. Wah, kok ada banyak telur berserakan di kandangnya? Ya ampun, sob. Mandi sih mandi, tapi ini telur kalian main tinggal gitu aja. Pantesan aja ada yang bilang cuek bebek. Apa karena ini ya kamu disebut hewan yang cuek bahkan sama telurmu sendiri? Ya udah deh Kak Tias, kita kumpulin aja telurnya. Ini berlangsung hingga mereka berusia sekitar 17 bulan. Setelah lewat itu, mereka akan memasuki fase akhir alias sudah jarang lagi bertelur. Kok Otan jadi penasaran ya? Teman-teman di rumah perhatikan gak tadi? Induk-induk bebek meninggalkan telurnya begitu saja. Tidak ada yang mengerami. Apakah mereka induk yang cuek? Ataukah mereka tidak
sama telur-telur mereka? Jawabannya adalah karena telur-telur ini adalah infertil, alias tidak dibuahi. Bebek memang punya dua jenis telur, yaitu telur fertil atau telur yang dikeluarkan bebek setelah kawin, dan ada juga telur infertil, alias telur bebek yang keluar begitu saja tanpa kawin. Ya jelas aja, kalau telurnya infertil, si induk bebek juga tahu dan punya naluri kalau telur ini tidak akan menetas walaupun dierami. Percuma gitu loh. Jadi jelas ya, kalau telur infertil ini tidak akan mereka rami. Naluri keibuan mereka tidak keluar bukan karena cuek atau tidak penyayang ya. Baik-baik, karena satu perkemahan ini tidak ada satupun induk bebek yang menghasilkan telur fertil, maka Otan akan ajak ke tempat lain. Ini dia tempatnya si Entok. Kebetulan si Entok ini mempunyai telur fertil, alias telur yang dihasilkan dari proses kawin. Jadi tentu saja ia punya naluri keibuan untuk mengerami telur-telurnya. Agen Otan yang kece, Katias, akan bantu melakukan suatu pembuktian. Otan membuktikan bahwa jika memiliki telur yang didapat dari hasil kawin, maka unggas seperti induk mentok ini akan punya naluri untuk mengerami telur. Bahkan ia bisa tidak tahu kalau kita menaruh telur bebek jenis lain di dekatnya. Ia akan secara refleks akan berupaya menggapai telur itu untuk dierami. Katia sudah bawa sebuah telur bebek atau itik. Tuh lihat, dari warnanya saja jelas beda kan? Kalau telur bebek itik warnanya kebiruan. Kalau bebek entok warnanya putih pucat. Baik, sekarang ayo kita taruh telur bebek di sebelah induk mentok itu, Kak. Nah, kita perhatikan ya. Tuh, kan betul. Didorong rasa keibuannya, induk mentok langsung menggapai telur bebek dan memasukkannya ke bawah badan untuk dierami. Jadi terbukti ya, jika mentok yang memiliki telur fertil akan mempunyai sifat keibuan untuk selalu melindungi dan mengerami telur yang ada di dekat mereka. Hal ini juga bisa berlaku pada unggas lainnya, seperti ayam, bebek, dan juga angsa. Wih, bebek-bebek ini cukup nurut sama para pengasuhnya. Diarahkan kemanapun, mereka akan menurut. Paman-paman peternak pasti sudah mahir sekali untuk mengangon atau mengembalakan bebek. Ayo, race baris, jalan-jalan. Ngomong-ngomong, bebek ternyata nggak bisa mengenali rumahnya sendiri, teman. Itulah mengapa paman penggembala jadi harus menemani dan menggiring hingga nanti waktunya pulang. Uniknya lagi, bebek ternyata akan mengikuti siapa saja yang berada di depannya. Jadi kalau ada satu bebek yang bergerak, pasti akan menularkan teman-temannya untuk ikut di belakangnya. Itulah gunanya si bebek alfa, alias bebek yang menjadi pemimpin rombongan. Jadi paman penggembala cukup fokus mengarahkan mau kemana tujuan si bebek alfa ini. Nanti kawanan bebek lainnya otomatis ikut deh. Cakep! Sob, panas terik kayak gini kalian jalan di aspal gitu santai-santai aja. Wih, kalau nggak pakai sendal, Otan sih nggak sanggup, Sob. Tapi itulah keistimewaan kaki bebek, teman. Kakinya seperti kebal panas. Nih, udah ada agen Otan Kawijil yang siap membuktikan kebenarannya. Agar lebih akurat, Kawijil udah siapin termometer untuk cek suhu air. Ini dia nih bintang utamanya yang siap berendam cantik. Wow, dengan suhu air di atas 50 derajat Celcius, Sobat Otan ini tetap anggun tidak bergeming loh. Faktanya nih teman, kaki bebek itu gak bisa merasakan panas atau dingin loh. Biar lebih terpercaya, sekarang Otan buktiin pakai yang dingin-dingin ya.
Lihat es batu seakuarium aja. Otan udah menggigil kedinginan nih Kak Wijil. Ini kok masih mau ditambah es batu lagi, Kak? Oke, sekarang kita cek suhu airnya ya, teman. What? 1 derajat? Ini sih Otan bakal flu berat kalau dicemplungin ke situ. Hancur. Waduh, Sob. Kaki kamu beneran sesakti itu nggak ya? Oke deh, kita buktikan bersama-sama. Gila bener. Sobat Otan ini sama sekali nggak bereaksi apa-apa loh, teman. Cakep. Fakta pertama, terbukti berhasil. Ternyata kaki bebek tidak bisa merasakan panas atau dingin karena tidak adanya pembuluh darah dan sistem saraf. Walaupun pada kaki dan selaputnya nampak terlihat urat halus, tapi darah tidak dialirkan sampai pada kakinya. Jadi, kaki Sobat Otan ini nggak bisa membedakan bahkan ngerasain panas dan dinginnya air saat ia berenang.